Kau Yesus sebagai Tuhan, maka jangan selamatkan saya malam ini juga ketika saya tidur. Kalau sampai besok pagi saya masih bangun dengan keadaan selamat atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, berarti Yesus kau yang punya kelamin bukanlah Tuhan, melainkan manusia biasa saja yang tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri menurut Yohanes 5 nomor 30. Ayo. Bismillah abi wal ibni wal rohil kudus ilahu wahid. Shalom alechem bisem Yeshua HaMashiach. Berjumpa kembali dengan saya teman-teman sekalian di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini kita bereaksi satu video Nora Aritonang si mulut busuk ya. Si tukang penghujat ini ya teman-teman sekalian ya. Tetapi ketika hal ini dibalik itu mereka akan murka, mereka akan marah, mereka akan buat laporan polisi. Bahkan bukan hanya itu, bisa saja mereka demo berjilid-jilid ketika Tuhan mereka yang dihina seperti dilakukan oleh Nora Aritonang ini. Nah teman-teman sekalian, ini sangat menarik ya untuk kita bahas karena dia menantang Tuhan Yesus Kristus. Dan melalui tantangannya ini saya secara pribadi langsung teringat dengan Agustan ya, atau Ko Agustan yang mengentutin Alkitab dan minta Yesus Kristus untuk melaknatnya, bahkan untuk menghukum mati dia. Tapi tidak lama ya, sekitar 2 minggu waktu itu langsung ya stroke ringan dulu ya, separuh badannya mati. Dan tidak lama kemudian dia mengalami kematian teman-teman sekalian karena tidak ada pertobatan. Nah oleh karenanya teman-teman sekalian, apakah si Nora Aritonang ini menunggu hal yang sama? Nah sebelumnya saya langsung mengajak kita dulu untuk mendengarkan videonya yang ada berikut ini. Pada kau Yesus sebagai Tuhan, maka jangan selamatkan saya malam ini juga ketika saya tidur. Kalau sampai besok pagi saya masih bangun dengan keadaan selamat atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, berarti Yesus kau yang punya kelamin bukanlah Tuhan, melainkan manusia biasa saja yang tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri menurut Yohanes 5 nomor 30. Ayo, kau berani? Kau berani? Mantap. Bahasa Carok ya. Minum racun maut. Berani? Minum racun maut. Mana kekuasaan Tuhan kau yang sebagai juru selamat? Jangan Mana kekuasaan Tuhan kau sebagai juru selamat? Saya tantang kau. Ayo. Ayo, di mana? Ayo, kalau sampai besok pagi saya bangun berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan saya yang menciptakan saya, berarti Tuhan kau yang sebagai manusia yang mempunyai kelamin bukanlah Tuhan, melainkan manusia biasa yang dia katakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, kata Yesus. Sudah, saya mau bicara. Kenapa kuku bicara? Lakukan tantanganmu. Lakukan tantanganku. Lakukan tantanganku. Saya kan hanya meminta tantang. Minum racun maut. Saya menantang Tuhan kamu. Tuhan Yesus, dengarkan saya. Saya adalah, diam. Saya adalah mantan umatmu. Diam kau tidak perlu bicara. Saya adalah mantan umatmu yang dulu menyembah engkau, yang saya elukan menjadi Tuhan. Diam kau. Saya tantang, dengarkan saya. Di depan saya ada kitab suci kau. Kau diam. Tolong bekerja, host. Di depan saya ada kitab suci. Di depan saya ada kitab suci Bibel kau. Saya tantang. Kau kan bilang tantang Tuhan saya. Tuhan Yesus yang dijadikan Tuhan oleh umat Kristen. Saya tantang kamu Yesus yang sebagai Tuhan. Yang dulu saya adalah mantan menyembah nonot kau juga. Saya tantang ketika kau berkata di dalam Markus 16 nomor 16. Siapa yang menerima aku sebagai juru selamat dan memberi dirinya dibaptis, dia sekalipun dia meminum racun maut, dia tidak akan mati. Sekarang saya tantang kau Yesus yang sebagai Tuhan, Tuhan palsu atau Tuhan benar. Kalau menurut orang Kristen Tuhan yang benar, menurut saya kau adalah ilah palsu. Saya tantang kau ketika ada pengikutmu
pengikut setiamu yang katanya bersedia mati rela demi kau, yang kau katakan dalam Lukas 14 nomor 26, siapa saja yang mau menjadi muridku, dia harus membenci orang tuanya. Nah, contohnya seperti ini. Mungkin dia sudah melakukan yang membenci anaknya, membenci orang tuanya, sehingga menerima kau menjadi Tuhan dia. Selamatkan dia ketika dia minum racun maut. Selamatkan dia ketika dia minum racun maut. Selamatkan Fernando ketika minum racun maut. Selamatkan Fernando ketika minum. Oke, teman-teman sekalian, itulah videonya yang kita sudah dengarkan bersama dan kalian sudah melihat bagaimana penghujatannya dan sekaligus tantangannya ya kepada Tuhan kita Yesus Kristus supaya melaknatnya dan mati ya. Dan bahkan dia bilang kalau perlu, karena mungkin dia live ini malam hari, dia bilang biarlah malam ini saya tidak bangun lagi besok ya. Artinya dia minta untuk mati teman-teman sekalian. Jika memang Tuhan Yesus ini yang punya nonot katanya, yang punya kelamin, itu benar-benar Tuhan, ya kan gitu. Jadi saya hanya ketawa ya teman-teman ya. Ini orang-orang seperti ini nih maunya apa gitu loh. Ya, kalau orang Kristen menyembah Tuhan yang punya nonot ya, kamu tidak mau menyembahnya lagi, ya itu urusan Anda kan gitu. Ngapain harus Anda keluar-keluar lalu Anda menyerang orang-orang Kristen? Anda kemudian live TikTok cari cuan di situ, cari gift dari pengikut-pengikut Anda untuk menjelek-jelekan agama lain. Ya. Dan sebenarnya teman sekalian, ini adalah tanda-tanda orang gila. Tetapi ada yang lebih gila daripada itu, yaitu mereka yang mendukung si Nora Aritona. Ya artinya kan hujat-hujat Yesus dia, menghujat Tuhan Yesus. Dapatlah paus, dapatlah singa ya kan, dapatlah kalung gitu, dapatlah donat, ya, dapat gift-gift yang waduh yang besar, ya. Nah itu yang lebih gilanya adalah orang-orang yang mendukung, artinya menjerumuskan Nora Aritonang ini supaya ya jatuh di dalam dosa besar. Lalu Nora Aritonang ini kemudian terjerumus jatuh ke jurang yang artinya dia dilaporkan ke pihak kepolisian beberapa waktu yang lalu. Nah sekarang siapa yang rugi ketika si Nora Aritonang ini harus ditangkap? Bukankah Anda punya suami misalnya? Atau Anda punya anak-anak? Atau setidak-tidaknya lah kalau kamu belum punya suami, belum punya anak, orang tuamu, sanak saudaramu, kerabatmu, apakah Anda tidak merasa sayang dengan mereka? Hanya demi mencari cuan dan popularitas. Oh ini jago berdebat, jago menghina, ya kan, jago membungkam orang-orang Kristen. Kami tidak pernah pengaruh ketika kalian mengolok-olok Tuhan kami, ya. Jangankan olok-olok kalian, 2024 tahun yang lalu saja Tuhan kami kok, ya, Tuhan kami mengalami siksaan yang hebat begitu, sampai mati di atas kayu salib. Bahkan dikatakan yang terkutuk di kayu salib, yang digantung di salib itu adalah yang terkutuk, ya kan? Galatia 3 ayat 13, terkutuklah orang yang tergantung di salib. Ini kan ayat-ayat favorit kalian. Kami tidak pernah keberatan. Karena memang dia terkutuk karena kami. Dia terkutuk karena dosa manusia. Dia yang tadinya tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi berdosa karena kita. Ia diremukan Allah padahal tidak ada kesalahan darinya. Tidak ada dosa yang dibuatnya. Tetapi dia merelakan semuanya itu dalam keadaan sebagai manusia. Menurut 1 Petrus 3:18, ia yang telah dibunuh dalam keadaan sebagai manusia dan yang telah dibagikan menurut roh. Itu artinya teman sekalian, dia dibunuh dalam keadaan sebagai manusia. Untuk apa? Untuk menjadi kurban yang sempurna. Darahnya yang ditumpahkan adalah darah perjanjian baru. Sehingga kita yang percaya kepadanya, kepada tubuh dan darahnya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kami orang Kristen tidak pernah keberatan Anda mau hina seperti apa. Tapi ingat, Anda berurusan dengan hukum. Karena kita negara hukum, ada undang-undang ITE, ada undang-undang penistaan agama.
Nah teman-teman sekalian, saya akan menjawab beberapa pernyataannya mengenai Yohanes 5 ayat 30 dulu lah ya. Dan nanti juga kita akan bahas tentang meminum racun. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. 31. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati ketika itu saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Ayat 37, perhatikan baik-baik. Bapa yang mengutus aku, Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Yang dimaksud oleh Yesus adalah dirinya sendiri yang tidak dipercayai oleh orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan imam-imam kepala. Nah teman sekalian, bagaimana untuk menjawab ayat yang ke-30-nya? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya, jadi jawabannya simpel. Yesus Kristus kan tidak bekerja sendiri. Karena kehendak Yesus dan kehendak Bapa tidak memiliki perbedaan. Bapa dan Yesus adalah satu. Karena Yesus adalah logosnya, logikal kecerdasan daripada Allah Bapa, Allah yang esa itu. Maka Dia satu dengan Bapa, sesuai dikatakan oleh Yohanes 1 ayat yang ke-1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dalam ayat ketiganya, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, benar, karena ada Bapa yang mengutusnya. Kenapa dikatakan sebagai utusan? Karena Dia keluar dan datang dari Bapa. Jadi diutus mengambil rupa seorang manusia. Karena Bapa itu tidak kelihatan. Ayat 37 tadi itu ya, Bapa yang mengutus aku, Dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Tetapi dalam Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun yang melihat Allah, tetapi anak tunggal Bapa yang penuh kasih, Dialah yang menyatakannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya teman-teman yang saya kasihi, Yesus Kristus adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan. Allah Bapa itu, yaitu Allah yang esa, itu kita tidak pernah lihat. Tapi kita bisa melihat Allah melalui Yesus Kristus, putranya yang kudus, anak tunggalnya satu-satunya. Tapi ingat, ini bahasa teologis, ya, bukan secara biologis ya. Karena Allah tidak diperanakan dan tidak punya istri lalu beranak. Tetapi Anda coba berpikir, anak kunci, anak tangga, ya, anak medan, itu tidak perlu punya istri, punya anak, begitu ya. Itu adalah bahasa bahasa Indonesia kita untuk menyebutkan anak tangga. Ya, inilah bahasa-bahasa alegoris teman-teman sekalian. Nah jadi teman-teman sekalian, kemudian bagaimana tentang minum racun maut? Kita melihat dalam Markus pasalnya yang ke-16 ayat 15 dan 16 ya. Lalu Ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Nah jadi teman-teman sekalian, perhatikan baik-baik. Di sini bukan ya firman
perintah kepada pengikut Yesus. Ya, ini bukan perintah bahwa orang yang sudah menjadi Kristen, yang sudah dibaptis, yang sudah menerima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi harus minum racun. Ya, Tuhan Yesus tidak sedang menyuruh orang-orang Kristen untuk meminum racun. Ya, tapi inilah pernyataan Yesus bahwa orang-orang yang hidup di dalamnya, yang percaya kepadanya, yang memberitakan Injil, ya, itu tidak perlu takut terhadap apapun. Baik mereka memegang kalangjengking, mereka memegang ular, atau dipatok ular seperti Rasul Paulus dipatok ular, mereka tidak mendapat celaka. Sekalipun mereka minum racun maut, ya, mungkin secara tiba-tiba misalnya diberikan racun karena kebencian orang yang tidak senang dengan kita misalnya, tanpa kita ketahui, ya, itu kita bisa diselamatkan oleh Tuhan. Jadi ini bukan perintah ayo minum racun yuk. Kamu kan orang Kristen, siapapun yang menjadi pengikutku, ya, dia minum racun nih, harus minum racun. Ya, jadi orang Kristen tidak diperintahkan demikian, Mbak. Tidak diperintahkan demikian. Yang berikut teman-teman sekalian, yang paling terakhir, ya, perintah yang diamanatkan oleh Yesus itulah yang diikuti oleh orang-orang Kristen. Yang pertama, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Dan karena itu jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu dilakukan oleh orang Kristen, membaptis. Karena itu adalah perintah. Ya kan? Itu salah satu contoh. Jadi untuk meminum racun itu bukan perintah Tuhan Yesus Kristus. Tetapi bagaimana dengan orang Kristen ketika misalnya secara tidak sengaja lalu dikasih racun di minuman mereka, dimakan mereka, lalu mereka makan dan minum. Itu mereka tidak akan celaka. Karena apa? Karena mereka dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus. Baik teman-teman sekalian, itulah jawaban kita. Dan kita percaya bahwa Nora Aritonang ini sedang diberikan kesempatan oleh Tuhan. Dan saya percaya Nora, bertobatlah, maka Anda akan diampuni oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak berkenan pada kematian orang fasik, tapi Tuhan berkenan pada pertobatan orang fasik. Kita melihat di dalam Yehezkiel teman-teman sekalian. Di dalam Yehezkiel pasal yang ke-33 ayat 11. Ya. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidup yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, ya, hai kaum Israel? Ya, jadi Tuhan tidak menginginkan kematian orang fasik, tapi Tuhan menginginkan kematian atau pertobatan orang-orang yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karenanya Tuhan sedang memberikan kesempatan bagi Anda, maka pergunakanlah itu. Jika tidak memang, maka kehendak Tuhan yang jadi atasmu. Saya Arif Gula undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.